قد أفلح المؤمنون. Perempuan itu paling senang didengar, perempuan itu paling senang dimengerti kalau dia nggak dapat itu dari orang rumahnya, dari suaminya. Ketika laki-laki lain bisa menggantikan itu, menggantikan posisi suaminya. 1, 2, 3 ayo gantung mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rame ya. Ya, gue mau bahas hal yang serius nih. Ya, serius Cang. Gue pernah bahas juga waktu itu tentang masalah sekte Iwan Ahwat. Tahu dong ya? Tahu lah. Kemarin sempat gue share juga masalah link kita ini ke salah satu status di Facebook, dan feedbacknya itu dari para netizen, asik para netizen. Mereka kaget men, kok ada gitu ya orang yang udah ngaji sampai masuk ke tahap itu. Sedangkan mereka berpikir bahwa itu adalah perlakuan-perlakuan orang-orang yang dulu yang belum ngaji, yang nggak tahu ilmu gitu, itu wajar gitu. Tapi kok itu bisa mengenai atau itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu? Kok bisa gitu? Kenapa terus di sini gue senang bahas counter isu begini, senang gue. Mau pelakunya ini laki, mau cewek, atau mau ustadz sekalipun kan? Emang ada ustadz kayak begitu? Ada ustadz yang kayak begitu. Jadi gini, ustadz ini kan guru ya kan? Murid ini ketika dia mau suzon sama guru kayaknya berat nih. Punya ilmu, dia ngambil asupan ilmu ini dari ustadznya, dari gurunya. Jadi buat suzon nih ya kurang ajar gitu. Apalagi murid kalau sampai suzon sama gurunya. Tapi nih bisa dimanfaatin sama ustadz-ustadz yang kira-kiranya, ini bukan kira-kira, emang cabul nih. Bodoh amat ya gue bilang cabul deh. Ya cabul, gimana nggak cabul? Jadi memang dia udah memetakan, ya kan? Dia udah memetakan bahwa kalau gue begini nih, satu dia udah punya personal branding, udah kuat nih, nggak perlu dia lewatin fase itu buat nge-branding dirinya kan. Dia udah kuat. Jadi ketika dia punya jamaah, dia mau ngomong apapun, selama itu masih di nalarnya jamaahnya, iya aja tuh. Ya kan? Iya aja. Dia sampai mau melakukan hal-hal yang tidak mengenakan, mungkin di awal jamaah itu nggak akan kepikiran, oh enggak maksud dia gini. Kalau gue berpikir, modelan kayak begini, boleh jadi nih Ustadz kayak begini nih. Di awal dia udah ultimatum ke jamaahnya nih. Di ultimatum jamaahnya, kalau antuna lagi ada masalah, tolong cerita ya sama saya gitu loh. Saya nggak mau nanti kalau misalnya saya lagi menyampaikan ilmu justru malah mengganggu talabul ilmi kita gitu. Akhirnya si para jamaahnya ini kan sekarang kita lihat kebanyakan mayoritas jamaah yang dipegang ustadz tuh banyak yang ibu-ibu timbang bapak-bapak. Bapak-bapak kebanyakan kerja, bener nggak? Iya nggak sih? Hah? Jauh bener. Nah itu jadi ibu-ibu tuh yang akhirnya yang jadi jamaahnya yang banyak. Nah di situ ibu-ibu nih paling rentan sama masalah hatinya gitu. Ibu-ibu paling rentan sama masalah hati. Kenapa? Ketika dia punya kasus, apa yang dia rasa, biasanya dia naik tuh ke status tuh. Dang, ya pernah gue bahas tuh. Para istri yang dikit-dikit nyetatus gitu. Dia cerita. Dan flow ini gue lihat apa yang dilakukan Ustadz sama flow anak-anak nakal dulu gitu. Dari cerita teman gue, bukan gue ya. Itu flownya gitu. Jadi ketika ada orang lagi galau, kita coba buat deketin, deng, masuk. Yang kedua kita mulai jadi pendengar setia. Yang ketiga mulai curhat. Yang keempat mulai chat intensif kan? Intensif bener ya? Kalau insentif kan insentif bonus bang. Mulai intensif, mulai intens. Nah, habis intens, kalau udah chat intens, ketemuan. Habis ketemuan, jedar. Mau ngapain lagi ya? Mau ngapain lagi? Jadi downline. MLM dong. Nggak mungkin. Otak laki-laki lu paham deh model begini deh kan? Urusannya kemana? Nggak jauh deh. Kalau udah urusan antara dua paha, urusannya nanti check in. Hotel, motel, atau apa yang baru iyi ya? Closement tuh, iya, yang murah-murah. Nah itu kalau udah ke situ, itu pertandingannya bisa lebih seru dari pertandingan MMA. Asli bisa lebih panas dari pertandingan MMA. Lah, nggak ada dah, nggak mungkin, nggak lain nggak bukan. Kalau ada urusannya laki-laki dan perempuan, mau ustadz, mau siapa kek, ya. Ini hilang kalau lagi maksiat, men. Imannya hilang.
udah nggak peduli mau keluarganya, mau anaknya, mau ya gimana ya? Kalau sama Tuhannya udah lupa, otomatis yang di rumah anaknya udah lupa deh. Serius, asli nih. Kenapa tadi gue bilang ini paling bahaya? Yang paling bahaya itu ketika yang jadi pelakunya orang punya power, ya kan? Orang punya power. Apalagi followersnya udah banyak. Waduh, itu gampang banget akhirnya kena kejaring. Nah, ketika jamaah tadi dia udah mulai kena virusnya nih, virus. Udah mulai kena virusnya nih, udah mulai dapet nih feel-nya sama ustadz ini kan. Curhat, didengerin, kasih masukan, jangan lupa dikasih angin sorga dulu ya kan. Kalau udah kena angin sorga nih, aduh, perempuan model apa juga kelepek-kelepek gitu. Kelepek-kelepek pasti. Udah gampang, terserah lu mau. Akhirnya yang tadinya dia ngejaga supaya ini nggak sampai terjadi, langsung bisa terjadi tuh. 90% bisa terjadi karena terbawa perasaan. Dikiranya sama dia doang. Jangan-jangan gue besok mau dijadiin bini kedua kali kan habis ngejanda udah lama nih gitu. Ini masih maksudnya bukan gue bilang masih mending. Bukan masih mending janda, tetap salah kalau jalannya salah gitu. Tapi yang paling gila ini kalau misalnya ini bini orang. Gue selalu bilang ke teman-teman gue yang udah nikah tapi masih nakal nih. Lu ngapain lu? Kagak, gue mau chattingan doang. Ya ilah. Nggak bakalan kalau sampai chattingan doang mau ngapain? Lu mau finishing by hand? Kan enggak. Kalau finishing by hand ngapain lu pakai chattingan sama orang? Sendiri aja gitu kan? Enggak mungkin. Kecil kemungkinan kalau lu cuman, oh enggak kok, Ana sama dia cuma masalah itu doang kok, ilmu berak serawak lah. Kesel gue. Kesel lah. Itu toksik loh di tubuh umat loh. Kenapa lu seneng banget sih ngebahas yang begitu? Itu kan aib. Ya bukan, kalau nggak dibahas yang kayak begini lunjak ntar. Ini reminder gue buat teman-teman ya, buat ukti-ukti yang kucintai karena Allah. Ya. Kasihan gitu. Nanti ente ini kan masih labil banget gitu kan, meskipun umur udah tua gitu, kadang bisa labil kalau lagi masalah menyerang. Perempuan itu paling senang didengar, perempuan itu paling senang dimengerti. Kalau dia nggak dapet itu dari orang rumahnya, dari suaminya, ketika laki-laki lain bisa menggantikan posisi suaminya. Jadi friend, ini yang kita lihat, kita bisa ambil ibrohnya di sini, kita harus ambil hikmahnya di sini. Cobalah belajar memetik hikmah. Yang ustadz aja bisa kena fitnahnya, apalagi kita yang orang biasa, yang imannya setipis tisu, ya gak? Gue mau ngomongin setipis yang lain gak enak gitu. Maksudnya kalau bini lagi butuh waktu kita, ya udah dengerin aja, meskipun dia cerita sebenarnya kayaknya nggak penting-penting banget, ya dengerin aja gitu. Soalnya dia seneng didengerin. Kalau kita nggak bisa dengerin, orang lain yang dengerin repot. Ya, itu repot itu. Kita nggak bisa nyalain satu pihak. Oh, dia nih gara-gara begini kena memberdaya. Sebenarnya yang nggak lebay juga ketika dibilang bukan memperdaya, orang akhirnya kena juga. Ya karena itu saat yang pertama membuka diri. Yang Ahwat membuka diri, yang ini ngebuka tangan gitu. Ketika Ahwat itu masuk, dipeluk kena, ya kan? Repot. Kalau urusan begini lebih baik menutup rapat-rapat deh celahnya. Ya, bukan cuma nama yang seumuran atau selevel, yang di atas level atau yang di bawah level, atau bahkan sama mantan, janganlah buka-buka lagi. Cukup lah sudah ya. Cukup dulu aja, udah selesai. Tutup pintunya rapat-rapat. Kan repot kalau udah masuk ke arah sana. Soalnya susah. Kalau kita udah terjerumus sama perkara itu, buat keluar tuh susah. Maksudnya kabur dari masalah itu tuh susah gitu. Ya buat teman-teman, pesan terakhir dari gue, terkhusus buat diri gue juga, jangan bermudah-mudah lah kita asik-asikan ngobrol sama lawan jenis gitu. Ibrohnya deh, kita kudu tetap tutup rapat-rapat hubungan kita sama lawan jenis, dan tetap takut sama Allah. Yang ketiga, minta semoga kita dijaga sama Allah. Gua Fed, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.